Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Rasanya cepat sekali, kita belum nyanyi semua lagu yang ada di list lagu. Tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, sebelum saya belajar firman Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah mengikuti IG Live ini? Mungkin sudah 10 kali, udah ada belum ya? Berapa banyak yang diberkati lewat IG Live ini, pray, praise and worship. Berapa banyak yang mau untuk ini terus diadakan, untuk kita membangun kerohanian kita. Judul khotbah atau firman Tuhan pada malam hari ini adalah Answer in the midst of crisis. Jawaban di tengah krisis. Jawaban di tengah krisis. Pasti setiap kita bertanya-tanya, mengapa krisis ini terjadi? Apakah Tuhan ada? Mengapa saya sudah hidup benar, ini menimpa saya? Dan semua pertanyaan kita akan terjawab saat kita datang ke mezbahnya Tuhan. Semua pertanyaan yang kita tanyakan di krisis ini akan terjawab saat kita datang ke mezbahnya Tuhan. Nah, mengapa saya adakan IG Live, Pray, Praise, and Worship setiap hari Kamis malam? Itu kita sedang membangun mezbah bersama dengan semua jemaat. Nanti kita akan belajar, saya cuma keburu mungkin bahas 5 hal saja, apa yang terjadi saat kita membangun mezbah seperti ini. Makanya saya usul supaya Bapak Ibu Saudara, selain kita bangun mezbah pribadi dengan Tuhan, kita juga bangun mezbah dengan istri dan anak-anak kita. Yang belum menikah atau mungkin yang kos, bangun dengan adik kakak. Kalau sendirian, bangun dengan teman-teman. Bahkan kalau di kantor, sudah mulai bekerja ya, pakai jarak, kita tetap bangun mezbah. Kita akan lihat dahsyatnya mezbah, kita akan ketemu banyak jawaban Tuhan. Berapa banyak yang mau membangun mezbah. Ini hal yang sederhana tapi jarang dilakukan oleh anak Tuhan. Nah, apa yang terjadi saat kita ada dalam mezbahnya Tuhan? Ada 5 hal. Dan ini adalah jawaban di tengah krisis. Yang pertama, saat kita datang ke dalam mezbahnya Tuhan, ada jawaban doa. Ada jawaban doa. Jadi satu saat Daud buat kesalahan di hadapan Tuhan. Daud buat kesalahan di hadapan Tuhan dan dia mendapatkan pilihan hukuman dari Tuhan. Ya, saya bacakan, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Jadi pilihan pertama hukumannya 3 tahun kelaparan. Yang kedua, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Saya lari 1 jam aja udah capek. Ini melarikan diri berapa lama? 3 bulan. Capek banget itu, dikejar lawan. Atau yang ketiga pilihannya, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Nah, pilihannya nggak ada yang enak kan? Akhirnya Daud jawab seperti ini, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dia udah pasrah, 3-tiganya juga nggak enak. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Kita lihat sekarang di seluruh dunia banyak sekali yang mati. Nah, apa yang terjadi supaya tulah itu berhenti? Penyakit itu berhenti. 2 Samuel 24 ayat 25. 2 Samuel 24 ayat 25. Yang tadi saya baca ayat-ayat di atas 25. Dengar baik-baik, 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Apa saudara? Mezbah, altar. Makanya tadi saya pilih lagu sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ya. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Makanya kenapa kita memuji, berdoa, menyembah sama Tuhan, itu korban bakaran kepada Tuhan. Saya usul semua family cell leader, semua koordinator yang hadir di IG Live ini, ajak semua jemaat kita, ajak semua anak-anak sel kita, family cell member, kumpul sama-sama dalam mezbah. Lihat apa yang terjadi. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk Indonesia, untuk dunia ini. Ada amin. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Dan COVID-19 itu, dan Corona itu berhenti menimpa dunia ini. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, dalam mezbah Tuhan ada jawaban doa. Yang kedua,
Apa yang terjadi saat kita mau datang ke altar Tuhan? Setiap Kamis nih kita ngumpul sama-sama. Setiap hari di rumah, ayo dong kepala-kepala keluarga bangkit. Jadi imam, ajak istri, anak-anaknya doa. Ada keselamatan. Keluarga kita akan diselamatkan. Teman-teman kita akan diselamatkan. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, 37, dan 38 serta 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 dan 37 sampai 39. Masih ingat ya, Elia lawan 450 Nabi Baal. Bayangin kita sekarang seperti menghadapi raksasa. Tapi di tengah peperangan itu keselamatan terjadi. Orang lihat Tuhan. Kita setiap minggu udah dengar kesaksian demi kesaksian. Dan itu dilihat oleh orang-orang. Tuhan Yesus itu hidup ya. Saya bacakan ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepada aku. Makanya malam ini walaupun kita lewat IG Live, kita semua datang mendekat. Ya, suami-suami ajak istri anak-anaknya mendekat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu yang memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayo yang mesbah pribadinya yang saat teduhnya udah pada runtuh, perbaiki mesbah Tuhan. Ayo yang di keluarga udah gak pernah ngumpul, dalam nama Yesus malam hari ini bertobat. Pria sejati, 1, 2, 3. Yes, perbaiki mesbah Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan. Ini udah lompat ke ayat 37. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Hari ini akan ada keselamatan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan, dialah Allah. Berapa banyak yang percaya, semua lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Bangun mesbah, ada pertobatan yang akan terjadi. Ini jawaban di tengah krisis. Kalau di tengah krisis orang gak cari Tuhan, cari siapa lagi? Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh roh Tuhan yang ada di dalam kita. Yang ketiga, bicara mengenai jawaban di tengah krisis, datang ke altar. Bangun mesbah. Karena saat kita datang ke altar dan mesbahnya Tuhan, yang ketiga begini, ada janji Tuhan. Coba bilang sama-sama, ada janji Tuhan. Manusia janji mengingkari, tapi Tuhan berjanji, dia menepati. Kejadian 8 ayat 20-22. Masih ingat nggak? Waktu Tuhan lihat kelakuan manusia berdosa, dia mau binasakan dunia ini. Siapa yang masih ingat? Tapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya percaya ikut IG Live malam hari ini, ada 1.250 yang ikut. Itu belum sama keluarganya, mungkin 2.500 yang ikut malam ini. Ada kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Katakan amin. Nuh disuruh bangun bahtera. Bayangin, lagi panas terik, dia bangun bahtera gede. Orang mungkin bilang, si Nuh udah gila, crazy si Nuh, Sen Jinping udah si Nuh tuh. Bener ya Sen Jinping ya. Jadi dia tetap bangun, dia taat sama Tuhan. Nih, di tengah krisis ini ya, tetap taat. Tetap taat. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan, kita akan lihat keselamatan Tuhan. Air bah melenyapkan orang-orang yang jahat, tapi Tuhan akan menjagai kita yang datang ke mesbahnya Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Saya singkat aja ya. Kejadian 8 ayat 20-22. Kejadian 8 ayat 20-22. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Apalagi mesbah. Ini nggak sempat bahas semua, cuma 5 doang. Itu saya baca di Alkitab, orang-orang membangun mesbah. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala... Sebentar ya, hilang ceritanya nih. Oh, kepencet. Aduh. Kok bisa kepencet? Gimana cara baliknya nih ya? Oh ini, ketemu. Memang teknologi terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Ada janji Tuhan, masih poin ketiga ya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Nah, saat kita lagi memuji menyembah Tuhan, ini kita lagi bangun mesbah ya. Jadi jangan malas nih kita PPW sama-sama tiap hari. Saya tiap hari sama istri sama anak PPW, praise and worship sama-sama. Lalu yang mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ayat 21, dengar baik-baik. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, nih Tuhan lagi cium nih dari surga. Dari Gilgal nih. Harum ya. Fales-fales gak apa-apa, yang penting harum. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya.
Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dengar baik-baik yang mulai takut. Kemarin abis dengar IG live-nya, night chat-nya saya sama dokter jantung. Aduh Pak, jadi takut nih, jadi parno. Jangan takut. Tuhan sudah berjanji, datang ke altarnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Ini yang lagi krisis, jangan takut. Semua yang kita udah tabur selama ini, kita pasti menuainya. Haleluya. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. COVID ini pasti akan ada jalan keluarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Bro, banyak yang belajar sesuatu. Yang keempat, siap yang keempat? Ada penyediaan. Kayaknya aku lebih enak khotbah di IG Live ya daripada kalau di khotbah online kaku-kaku gini. Ini walaupun gak lihat mukanya Bapak Ibu Saudara, tapi kayaknya kok bisa nyambung ya. Yang keempat, saat kita datang ke mesbahnya Tuhan, ada penyediaan. Ada provision, ada penyediaan. Katakan sama-sama, penyediaan. Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Cukup panjang tapi saya bacakan. Masih ingat Abraham? Tuhan janji mau berkati dia. Keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Sampai 100 tahun, baru istrinya hamil. Akhirnya dapat anak yang disayang kan? Siapa namanya? Ishak kan? Begitu mulai gede Tuhan suruh persembahkan. Tapi mari kita lihat waktu dia membangun mesbah, membangun altar sekalipun sulit, dia belajar taat. Ada jawaban. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Itu lagi nggak gampang. Keadaannya lagi nggak gampang. Ayatnya Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Aduh, dengar nih sama-sama. Jadi semangat kita. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Ayo, saya mau sekarang semua business people, profesional, ibu-ibu, semua yang ikut IG Live ini bilang sama-sama, Tuhan menyediakan. 2, 3, Tuhan menyediakan. Sekali lagi, 2, 3, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saat kita bangun mesbah Tuhan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jangan males, bangun mesbah, bangun altar. Yang kelima, yang terakhir. Apa sih jawaban answer in the midst of crisis? Jawaban di tengah krisis. Ada pintu yang terbuka. Ini kelihatannya pintu tertutup. Aduh Pak, bisnis saya ini berat Pak, sepi deh, nggak mungkin. Ada pintu yang terbuka. Pintu-pintu tertutup karena COVID, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Kejadian 26 ayat 25 dan 32. Kejadian 26 ayat 25 dan 32. Ini mereka gali sumur, diambil orang. Pokoknya masalah demi masalah. Ayat 25 saya baca. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ. Kuncinya di mana? Di mesbah. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Kami telah mendapat air. Bayangin, sumurnya tertutup. Dia bangun mesbah, dia berdoa, dia memuji, menyembah Tuhan. Digali, keluar air. Bayangin, di tengah COVID-19 ini akan ada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Saya selesai. Answer in the midst of crisis. Jawaban di tengah krisis. Jawabannya bagaimana caranya? Bangun mesbah, bangun altar. Setiap hari Kamis kita lakukan ini dengan setia. Bapak Ibu di kantor lakukan. Keluarga-keluarga, mungkin sekarang kamu udah bisa pakai Zoom. Lalu di rumah bangun mesbah keluarga. Bener. Ada 5 hal yang terjadi, masih ingat nggak? Yang pertama ada apa? Ada jawaban doa, ya.
ada jawaban doa. 2 Samuel 24 ayat 25. Yang kedua ada keselamatan. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, 37 dan 39. Ada janji Tuhan, itu yang ketiga. Ada janji Tuhan, Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Yang keempat ada penyediaan, Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Yang kelima ada pintu yang terbuka, Kejadian 26 ayat 25 dan 32. Nah, sebelum saya selesai dan doa berkat, hari ini nggak baca kesaksian ya. Nggak keburu waktunya. Siapa yang mau bangun mesbah untuk Tuhan? Saya boleh lihat di komen yang mau. Coba katakan saya, kami mau bangun mesbah bagi Tuhan. Bapak-bapak nggak apa-apa. Nggak perlu orang hebat bangun mesbah. Yang penting mau, bukan bisa atau enggak. Kalau mau, pasti ada jalan keluar. Kalau malas, nggak bisa. Ya, kita mau nyembah Tuhan sama-sama dan saya mau doa. Kita mau sekali lagi datang ke mesbahnya Tuhan. Dan saya mau berdoa supaya Bapak Ibu Saudara diberi kekuatan, kesetiaan untuk bisa membangun mesbah. Dan mujizat pasti terjadi.